Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kupas Nazik. Selamat tahun baru 2023 untuk teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya di akhir tahun ini ketika aku cek income statement aku, ternyata income yang berasal dari sosial media sudah menyentuh 100 juta pertamanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana proses perjalananku membangun sosial media hingga saat ini. So, simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini bukan untuk pamer, melainkan untuk sama-sama kita menggali peluang bersama di era teknologi seperti saat ini. Ternyata banyak anak muda bisa memanfaatkan sosial medianya untuk menjadi aset utama sumber pendapatan besar. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharingkan bagaimana perjalanan ceritaku membangun sosial media. Teman-teman semuanya, jadi sebenarnya income atau total pendapatan 100 juta ini bersumber bukan hanya dalam satu sosial media, melainkan banyak ya teman-teman ya. Dan semua itu aku bangun selama mungkin 3 tahunan ke belakang. Walaupun menghasilkan uangnya baru 1 tahun kemarin ya, tapi proses itu cukup panjang. Berbagai sosial media itu antara lain ya teman-teman, tentu saja YouTube ini yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk US dollar yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi teman-teman sebelum jadi YouTuber harus tahu ya, ada kebijakan pajak dari Amerika Serikat yang cukup besar, dan masuknya ke devisa negara atau dari dolar ke rupiahnya juga perlu pajak juga. Jadi teman-teman ketika melihat YouTuber seolah-olah duitnya banyak, belum tentu. Kalau di social brand atau di situs-situs yang bisa membaca pendapatan YouTuber, itu sebenarnya kita dapatnya jauh dari estimasi itu ya. Nah, itu sumber pertama. Yang kedua adalah sumber dari TikTok. Memang TikTok ini sumber income sosial media aku yang paling besar karena followersnya di situ cukup banyak, ada 170.000 ya. Nah, 170.000 itu harga endorse-nya bisa setara dengan UMR DKI Jakarta, sehingga dari satu endorse sebulan dapat 2 atau 3 atau 4 itu sudah cukup untuk mensupport 100 juta pertama dalam waktu kurang dari 1 tahun mungkin ya bro ya. Nah, terus kemudian yang ketiga dari Instagram yang cukup lumayan juga, dan yang keempat ada dari link-link afiliasi di mana kita terikat dengan brand dan mendaftarkan link atau kode promo dari kita sehingga kita dapat dari link-link afiliasi yang ada dari brand-brand tersebut. Nah, itu semua sumber pendapatannya jadikan satu teman-teman, sehingga itu menjadi pendapatan sosial media aku. Nah, kemudian bagaimana teman-teman nanti bisa memanfaatkan peluang yang sama untuk bisa membangun sosial medianya supaya bisa menghasilkan pendapatan? Yang pertama teman-teman, dari sepanjang aku membangun sosial media, ada banyak pelajaran yang aku dapatkan. Yang pertama teman-teman, sebelum membangun sosial media, teman-teman harus pastikan punya topik dan fokus tema yang jelas terhadap bidang yang teman-teman kuasai atau teman-teman bidangi. Supaya apa? Supaya teman-teman enjoy dalam buatnya. Kalau teman-teman tidak membidangi bidang itu tapi mengikuti tren aja, maka teman-teman tidak akan konsisten dan akan kehabisan ide pastinya. Tapi ketika teman-teman enjoy seperti aku di bidang wirausaha dan investasi, setiap aku bikin konten rasanya nggak pernah mikir karena setiap hari ada ide, ada hal yang ingin aku sampaikan begitu ya. Nah, kemudian juga followers atau calon-calon followers ini punya alasan kenapa sih harus nge-follow kamu. Oh, ternyata konten kamu itu menghibur, ternyata konten kamu itu edukatif, ternyata kamu punya ciri khas yang mereka sukai, sehingga itu menjadi alasan mereka nge-follow kamu. Kalau kamu nggak punya tema, nggak punya topik, semua hal kamu rekam dan kamu upload tanpa kejelasan tema yang kamu pilih, maka itu akan membuat followers bingung ngapain nge-follow kamu, ya kan, infonya nggak jelas gitu kan. Nah, itu yang pertama, kamu harus punya topik atau tema. Yang kedua, teman-teman harus bisa mempelajari algoritma sosial media. Di mana kita berbicara soal sosial media, tentu kita berbicara soal algoritma karena kita bersanding dengan komputer supaya bisa mensarankan konten kita kepada penonton. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman perlu tahu komputer itu membaca 3 detik impresi pertama dari penonton. 3 detik pertama ini akan menentukan apakah penonton akan menonton detik ke-4 sampai detik ke-10 nantinya. Kalau teman-teman punya waktu tonton yang panjang, kontennya dari detik 1 hingga 15 ataupun 20, maka konten teman-teman akan dinaikkan oleh sistem. Karena banyak orang yang menonton sampai selesai. Itu cara komputer membaca video yang terbaik untuk disarankan kepada penonton. Itu kalau di TikTok biasanya disebut dengan FYP ya, for your page, ketika penontonnya menonton dengan waktu yang panjang. Nah, itu semua diundang dari 3 detik pertama. Makanya banyak yang menyebut 3 detik pertama itu clickbait. Gimana cara dapat 100 juta pertama? Gimana cara dapat 1 miliar pertama? Ini dia tips dan triknya. Karena memang untuk menggiring penonton supaya waktu tontonnya panjang. Nah, teman-teman juga harus perhatikan jadwal upload. Teman-teman harus 2 hari sekali atau setiap hari, itu akan lebih baik. Jadi komputer akan membaca teman-teman konsisten dan akan disarankan kepada penonton lainnya.
dan konten teman-teman nggak tenggelam tentunya ya. Nah yang ketiga, teman-teman juga harus konsisten. Ini yang menjadi banyak kegagalan anak muda dalam apapun, berbisnis, membangun sosial media, pasti nggak konsisten. Sumber masalahnya apa? Pasti karena bidangnya nggak ditekuni atau nggak terampil di bidang itu, atau memaksakan kehendak dan tidak enjoy dalam buatnya. Maka teman-teman harus pastikan punya topik atau tema yang teman-teman enjoy dan konsisten. Terutama ya, konsisten ini jangan teman-teman cari uangnya dulu dari sosial media. Karena kalau nyari uangnya bakal lama. Aku 3 tahun ya bangun sosial media, baru dapat uang 1 tahun ke belakang. 2 tahunnya nggak dapat apa-apa teman-teman. Tapi aku enjoy untuk sharing karena bidang ini bidang yang aku sukai, dan aku sharing seperti seolah-olah nggak butuh uangnya. Tahu-tahu ya ada aja uang yang menghasilkan dari sosial media. Terus kemudian dari situ semua teman-teman ya, ini kita globalkan aja ya. Kalau teman-teman bisa dapat 100.000 followers di TikTok, teman-teman bisa dapetin penghasilan UMR DKI Jakarta 1 endorsan doang loh ya. Kalau sebulan bisa dapat 4, artinya bisa dapat sekitar 20 jutaan ya. Itu baru dari TikTok. Terus kemudian dari YouTube, teman-teman dengan subscriber di bawah 100.000, AdSense-nya bisa antara 3-4 jutaan. Bersih gitu ya. Terus kemudian teman-teman bisa dapetin dari link afiliasi juga. Kalau berhasil kerjasama dengan brand, itu bisa dapat sekitar 2-3 jutaan. Jadi sebulan teman-teman bisa dapat 20 hingga 30 juta secara cuma-cuma. Ya bukan cuma-cuma sih, teman-teman harus serius di sosial media ini. Karena ketika teman-teman mulai nggak upload, mulai nggak konsisten, maka akan hilang semua itu ya. Maka dari itu, dari pengalamanku bangun sosial media, akhir-akhir ini mulai aku pernah handle sendiri semuanya hingga pendapatannya itu cukup banyak, tapi aku handle sendiri dan kacau. Sehingga aku harus memutuskan untuk mulai bangun manajemen. Manajemen ini bernama Kumas Najik Manajemen, di mana mengurusi endorse, paid promote, sosial media, scripting, shooting, hingga editing dan upload. Itu semua diatur oleh manajemen. Nah itu mengurangi seluruh pendapatan bersih yang 20-30 juta itu kemudian berkurang untuk membiayai manajemen itu. Nah itu tidak masalah karena kita perlu tenaga orang lain, itu namanya rumus mendelegasikan, ada di bukunya Eisenhower tentang decision maker ya. Jadi teman-teman kalau memang sudah tidak sanggup menjalankan sendiri, teman-teman perlu tim dan membangun sebuah perusahaan. Nah semoga teman-teman sukses untuk menjadi seorang influencer. Yang penting jangan pernah menyebarkan berita bohong ya. Gue Mas Agus Hari, bye-bye.